Assalamualaikum semuanya. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah akhirnya aku bisa share video lagi. Walaupun sebenarnya ini video kapan hari ya, tapi maaf banget baru sempat aku edit sekarang. Nah, jadi ini ceritanya aku lagi siap-siapin bekal buat Mas Raka sekolah. Nah, berhubung ini tuh hari jatahnya dia ya, seminggu sekali tuh ada jatahnya buat bekal mie ya teman-teman. Nah, jadi aku bolehin lah seminggu sekali. Biasa sih aku bikin omelet aja kayak gini ya, biar nggak terlalu kentara lah gitu kan. Bekalnya mie gitu. Nah, ini udah siap kayak gini aja sih, bekalnya yang set aja lah ya, nggak lupa harus ada saus kecapnya. Nah, tuh tadi semangat ya diambil itu buat sedikit buat sarapan. Terus lanjut ini aku pakein bajunya, tadi habis dimandiin sama bapaknya. Jadi kita bagi tugas lah pokoknya ya. Aku siapin bekal, nanti bapaknya yang mandiin. Nah, lanjut aku pakein bajunya. Terus habis itu bapaknya kan juga harus siap-siap ya ke kantor gitu. Cuma hari ini tuh pas suami masih cuti, jadi ini kalau nggak salah video lanjutan yang kemarin itu pas kita pulang dari kampung ya. Jadi masih ada sisa cuti tuh 1-2 hari gitu, kita sengaja pulang aja lah di rumah gitu ya. Nah, ini Diangka juga ikutan mandi, soalnya kita mau nganterin Mas Raka bareng-bareng ya. Alhamdulillah nih mumpung pas suami lagi cuti kan, jadi nggak inilah gitu ya, nggak buru-buru. Nah, ini kita udah OTW sambil ngulang-ngulangin pelajaran ya, soalnya hari ini tuh ada ulangan. Nah, ini juga waktu itu tuh masih kabut asap ya di sini tuh. Cuman kalau sekarang udah musim hujan ya di sini tuh teman-teman, hampir tiap hari tuh hujan. Pokoknya kalau siang udah mendung, nah ntar sore hujan gitu. Pokoknya udah memasuki akhir tahun tuh musim hujan lah ya. Tapi ada sih beberapa daerah lainnya kata teman-teman tuh masih musim kemarau ya. Semoga aja lah cepet didatangkan hujan juga ya teman-teman. Sabar, nanti juga mungkin juga akan turun hujan lah ya. Nah, ini kita udah nyampe, Masya Allah seger banget pagi-pagi keluar kayak gini tuh. Soalnya sekarang tuh udah jarang banget, nggak kayak dulu ya gitu. Dulu tuh masih sering lah gitu ya aktivitas di luar rumah gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau mau divideoin aktivitas aku tuh nggak banyak ya. Ya itu aja, pagi-pagi masak, terus harian sama anak-anak kan, ngurusin anak-anak gitu, terus beberes pun nyempet-nyempetin gitu. Karena kalau udah sama Diangka ya, khususnya kan sekarang tuh sama Diangka. Nah, kalau sekarang tuh sama Diangka tuh aku tuh juga nggak bisa pegang-pegang HP gitu loh teman-teman. Jadi sekarang tuh dia udah ngerti gitu, aku tuh nggak bisa pegang HP depan dia. Jadi dia tuh bisa minta ikutan pegang HP juga atau minta bukain TV gitu. Jadi aku kalau mau ngindarin itu ya akunya juga harus lepas HP gitu, nggak pegang HP gitu ya. Pokoknya begitulah, makanya selain teman-teman yang rindu vlog-vlog aku yang kayak dulu-dulu, sebenarnya aku pun jauh lebih rindu ya. Aku tuh kadang kesel juga gitu, kenapa nggak bisa seproduktif dulu gitu ya. Cuman karena kondisinya kita sendiri yang tahu ya, kondisinya juga yang sekarang tuh beda dari yang dulu lah gitu kan ya. Ya udah gitu ya. Jalanin aja yang sekarang gitu. Nanti juga pelan-pelan kan berubah-ubah lagi gitu ya aktivitasnya. Yang penting sekarang prioritasnya aja dulu gitu ya, ngurusin anak-anak. Pokoknya ya kalau sekarang itu pas suami kan habis ngantar Mas Raka lanjut belanja. Nah, aku di rumah juga udah nyambut ngurusin Diangka. Terus nanti pas suami pulang belanja aku langsung lanjut masak-masakan gitu. Terus udah tuh main sama Diangka pokoknya seharian tuh, karena Diangka tuh lagi memang butuh aku banget ya teman-teman. Sekarang tuh masak pun kadang tuh susah ya, sekarang maunya tuh dia ditemenin main terus kan ya, di usia-usianya lah gitu ya. Jadi ya begitu. Nah, apalagi yang nanyain aku sekarang kenapa nggak pernah food prep lagi bun gitu. Masya Allah ya bun. Nyempetin buat ngedit video aja susah sekarang tuh. Bukan juga karena semata-mata karena males atau nggak sesemangat dulu ya teman-teman, karena memang
Sejujurnya aku juga ada rasa capek gitu kan, seharian sama anak-anak gitu kan, ngurusin anak-anak gitu. Jujur loh, nggak secapek beberes rumah gitu ya, ngurusin anak-anak tuh menurut aku sih ya. Karena mungkin apa ya, ngurusin anak-anak kan kita juga harus mengontrol emosi gitu ya, mental juga harus tetap jernih gitu ya, tetap harus waras. Kalau beberes itu kan kita cuma ngandelin tenaga aja ya. Terus kalau udah hasilnya bersih rapi itu ada rasa puas gitu kan, seneng gitu. Nah jadi apa ya, udah ngerasa capek aja gitu kan. Kalau dulu tuh ya suami kan sore udah nyampe rumah, jadi bisa nyempetin buat ke pasar. Nah kalau dulu kan sering tuh ngeliat aku food prepnya kan sore. Nah jadi sempetin ke pasar, terus aku bisa lanjut food prep pas suami ngurusin anak-anak. Sekarang pulang aja udah malam ya, kapan lagi waktu aku mau ke pasar, mau food prep. Kalau hari libur Sabtu Minggu pun sekarang Pak suami kadang ada jadwal, ada aja gitulah kerjaan ke kantor gitu ya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu aku juga pengennya tuh libur juga, aktivitas dari kerja gitu ya teman-teman, kecuali beberes lah paling ya. Beberes pun kan sekalian aja ya dikontenin gitu, di videoin. Selebihnya aku tuh kadang sayang gitu waktunya tuh habis ke urusan rumah gitu ya, nggak habis-habisnya kalau diikut-ikutin kan. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh aku usahain memang untuk waktu buat keluarga lah gitu ya, buat anak-anak gitu. Jadi merasa sayang banget lah rasanya kalau waktunya buat buat uh, apa ya, buat urusan rumah lagi gitu ya. Ya udah Sabtu Minggu juga aku ngerasa pengen ikutan libur lah gitu ya. Kayak gitulah. Nah ini aku lanjut beres-beres, Pak suami juga tadi sambil nyuci-nyuci juga. Nah ntar juga kita bagi tugas, ini aku nyapu, dia yang ngepel gitu ya, biar cepet selesai. Jadi biar habis ini tuh kita bisa nyantai-nyantai bareng nih. Soalnya ini kan rumah kemarin habis ditinggal tuh debu ya, jadi debunya numpuk. Jadi biar enak gitu nyantai-nyantai di rumahnya. Ini harus bersih dulu rumahnya, biar cepet juga lah ya. Ini sih juga yang aku rindukan ya, momen kerjasama juga di rumah gitu kan. Biasanya Pak suami ngurusin anak-anak, akunya bisa beberes, bisa masak, bisa kerjain ini itu gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah full gitu ya, ngurusin anak-anak. Masak pun jadinya mau nggak mau tuh harus kejar-kejaran di waktu pagi hari, karena kalau nggak gitu nggak keburu lagi gitu ya teman-teman. Oke, ini kita bagi tugas biar cepet ya. Ini dibantu ngepel, walaupun ya hasilnya tuh nggak bersih-bersih banget ya teman-teman. Semaunya dia aja itu ngepelnya. Suami aku tuh orangnya nggak yang bersihan, nggak yang rapian banget lah ya, maksudnya berantakan lah ya laki-laki pada umumnya. Cuman alhamdulillah sih, maksudnya masih mau gitu ya bantu-bantu pekerjaan rumah, masih mau bagi-bagi tugas gitu kan. Justru aku tuh kadang ya miris gitu, sampai sekarang bahkan ya masih ada aja gitu ya beberapa gitu kan, yang kadang jadiin bahan bercandaan gitu kan. Suami bantu ini bantu itu di rumah, kayak jemur baju, nyuci baju, terus kayak bagi tugas apa gitu kan, ngerjain ini ngerjain itu gitu kan. Udah kerja dari kantor mungkin kan dipikirnya gitu. Nah justru aku tuh kayak astagfirullah gitu ya. Ini buat para suami-suami ini nih, emang selepas tangan itukah gitu ya sama pekerjaan di rumah, sama pekerjaan istri? Emang serendah itukah gitu ya membantu pekerjaan istri di rumah gitu? Mohon maaf ya gitu ya. Aduh, apa kabar istri yang bantu cari nafkah, bantu cari duit gitu. Nah itu gimana tuh gitu kan? Untuk semua pekerjaan itu bisa dilakukan para istri loh sebenarnya gitu. Terus kenapa kalau suami juga bantu pekerjaan istri gitu ya? Apakah ada yang salah gitu? Nah aku tuh kadang takutnya tuh hal-hal kayak gini tuh membawa pengaruh buruk gitu ya.
takutnya jadi berpikiran negatif gitu kan. Kita kan nggak tahu ya masing-masing hati-hati orang gitu, takutnya jadi berubah pikiran atau apa gitu. Ini kan jadi apa ya, membawa pengaruh buruk gitu kan. Nah, prihatin untuk para suami yang masih berpikiran seperti ini gitu ya. Prihatin terutama untuk para istri nih, karena kan kita tahulah ya sebagai sesama istri gitu. Apalagi mungkin yang sama-sama ibu rumah tangga seperti aku ini. Tapi ya udah sih, mungkin untuk para suami juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Begitupun suamiku lah. Sampai sejauh ini pun aku nggak mau ngambil pusing lah masalah-masalah begitu ya. Maksudnya nggak ada manfaatnya juga. Terkecuali kalau sampai ada pengaruh buruknya gitu ya. Sampai-sampai apa maksudnya sikap suami berubah atau apa, pemikiran suami berubah. Nah itu kayaknya aku baru pasang badan tuh. Oke lah teman-teman, nah ini kita ceritanya udah selesai tadi beberes kan. Nah udah mandi juga, lanjut kita keluar. Ini sebelum jemput Mas Raka nih, kita ngadem dulu nih ke Mixue. Tapi Mas Rakanya belum pulang, nanti kita bungkusin aja. Nah ini pas pulang dari jemput Mas Raka, ini kita bakso, karena kan tadi aku nggak masak. Karena memang udah deh manfaatin dulu nih waktu cutinya ini. Waktu itu terasa cepet banget loh ya teman-teman. Aku ngerasanya sekarang tuh Senin ke Jumat juga berasa sat-sat, apalagi Sabtu ke Minggu, Sabtu ke Senin. Aduh, itu berasa kayak hitungan jam. Udah ke Senin lagi gitu ya rasanya gitu. Jadi cepet banget rasanya waktu sekarang tuh. Karena mungkin ya kesibukan ya. Nah oke nih, sore harinya ini kita bawa anak-anak jalan nih. Karena ini kita belum cobain ke sini. Kemarin itu ada tempat bermain baru gitulah peresmiannya. Ini tuh apa namanya, dulu udah pernah kesini, cuman area bermainnya tuh sekarang bertambah gitu. Oke, nah sore ini alhamdulillah ada waktunya. Jadi dari kemarin sebelumnya tuh sedih banget, karena ya itu suami tuh nggak sempet terus gitu kan mau ngajakin anak-anak kesini. Ntar udah Sabtu Minggu tuh ada aja gitu ya. Oke, nah ini kita udah masuk. Tadi bayar tiketnya di awal itu 30.000 ya. 30.000 per orang, tapi ini kita bayar 3. Ntar pas ke area bermainnya lagi tuh bayar 25.000, tapi bisa ditukarin sama tiket yang ini tadi tuh. Nah, jadi hitung-hitung bayarnya berapa ya? 30.000 lah. Nah, terus ini kita udah masuk. Ini tuh kayak ala-ala apa sih, rainbow apa itu? Seluncuran itu loh teman-teman. Nah jadi di sini lumayan lah ya. Ala-ala gitu, nambah-nambahin arena bermain buat anak-anak. Seneng banget sih kalau misalnya ada tempat-tempat main outdoor kayak gini. Aku tuh suka banget lah pokoknya kalau ngajakin anak-anak main. Jadi nggak melulu maksudnya kalau kita ada duit, kalau kita ada uang, tunggu ada uang baru bisa ngajakin anak-anak kesini gitu. Enggak kan, maksudnya kalau ke tempat outdoor kayak gini tuh nggak melulu harus main gitu. Kita bayar tiket, masuk, duduk-duduk, nyantai-nyantai gitu. Kita ngajarin anak-anak buat menahan diri juga. Aku sih suka ya kalau udah outdoor kayak gini tuh. Maksudnya kita nggak mesti harus main juga gitu kan. Ada teman-temannya buat nyantai-nyantai gitu. Nah terus ini tadi kita mau nyobain naik itu tadi tuh seluncuran, cuman nggak ke video ya karena heboh banget pas kita naik itu tuh. Kita turun sama-sama gitu. Nah terus ini anak-anak meminta main ini ya, pokoknya alhamdulillah lah ini ada rezekinya juga, ada waktunya juga ya. Ini sih mungkin buat teman-teman yang di Pontianak udah pada tahu lah ya, wisata Palima. Soalnya ini tuh heboh banget lah kemarin. Biasa kan kalau tempat-tempat baru gitu pasti viral gitu ya. Nah enaknya sih kalau kesini tuh pas hari-hari biasa ya. Contohnya kayak gini kan gak terlalu rame gitu. Tapi kalau udah weekend itu waduh pasti padat banget. Rame banget, apalagi pas baru-baru kayak gini ya. Ini terakhir Mas Raka main trampolin. Oke teman-teman, segini aja ya video kali ini. Untuk video lain-lainnya mohon ditunggu ya. Insya Allah nanti aku edit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.